Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Eti Idayani MPD selaku pengampu mata kuliah sosial media. Dan saya Lili Hidayati dari Prodi PAUD 2019 Universitas Pancasakti dalam rangka memenuhi tugas UAS di semester 3 tahun 2021. Saya mempresentasikan resum dari mata kuliah sosial media. Marilah kita awali dengan metode pengembangan fisik. Pada materi ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai berikut. Mahasiswa mengetahui tentang hakikat perkembangan motorik anak. Diharapkan juga mengetahui tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan masa kanak-kanak, perkembangan gerak anak kecil, bentuk gerak dasar, kombinasi gerak dasar, unsur kesegaran jasmani, pengembangan fisik motorik melalui permainan kreatif. Dan mahasiswa juga diharapkan dapat pengetahuan tentang wawasan bentuk dan jenis permainan, program pembentukan, kemudian kesegaran jasmani, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program kegiatan motorik di taman kanak-kanak. Selanjutnya pada pemateri alat permainan edukatif untuk pengembangan kognitif anak dalam bidang matematika. Kualitas perkembangan anak di masa depannya sangat ditentukan oleh stimulasi yang diperolehnya sejak dini. Bentuk stimulasi yang diberikan harusnya dengan cara yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Karena ranah kognitif yang kita bahas, maka kita ketahui apa yang dimaksud dengan kognitif. Keterampilan kognitif adalah keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Hal ini dikemukakan oleh Pujiati dan Mashkouri dalam 6 tahun 2011. Mengacu pada bidang pengembangan kognitif anak usia dini. Dalam ranah kognitif yang lebih dikhususkan kepada matematik, ini terdapat pengembangan auditori. Pengembangan auditori yakni kemampuan mendengar, di mana kemampuan ini memiliki 3 tahap, yakni mendengar bunyi tanpa membekas di pikiran. Tahap berikutnya kemudian anak memiliki pendengaran yang setengah-setengah, dan tahap yang ketiga pada masa ini anak memiliki pendengaran dengan mulai merangkai ide atau pengetahuan. Kemudian bidang pengembangan kognitif di bidang visual. Pengembangan visual yang dimaksud di sini yakni kemampuan melihat, mengamati, menanggapi, dan memperhatikan serta persepsi anak terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah bidang pengembangan kognitif anak dengan karakter taktil. Taktil yakni kemampuan yang berhubungan dengan indera peraba, sentuhan, tebal tipis, halus, kasar, dan tekstur kontrasi yang lainnya. Selanjutnya bidang pengembangan kognitif anak usia dini dalam bentuk kinestetik, yakni yang dimaksud pengembangan pada kinestetik
yakni kemampuan yang berhubungan dengan gerak atau motorik, yang tujuan pengembangannya adalah untuk menyeimbangkan kelenturan otot tubuh pada anak. Dan pengembangan aritmatik. Pada pengembangan aritmatik ini diharapkan anak mempunyai kemampuan matematika, yakni kemampuan bagian dari kehidupan sehari-hari dan bukan sesuatu yang abstrak. Seperti itu yang diharapkan dalam pengembangan aritmatika. Sedangkan pengembangan geometri, yakni kemampuan yang berhubungan dengan konsep, bentuk, dan ukuran. Sedangkan pengembangan dalam bidang sains permulaan, yakni secara umum bertujuan agar anak mampu aktif mencari informasi apa yang ada di sekelilingnya. Secara khusus agar anak memiliki kemampuan mengamati, berbahasa, berperubahan yang menjadi serta membangun kreativitas dan inovasi pada diri anak. Dengan adanya sains, pengembangan sains, hal-hal tersebutlah yang diharapkan menjadi perkembangan pada anak. Kemudian alat permainan edukatif ini juga di dalam bidang sains itu diharapkan dapat menjadi pembelajaran anak usia dini dengan melibatkan lingkungan sekitar, dapat memperkaya pengalaman anak. Pembelajaran sains di usia dini itu dapat memfasilitasi keingintahuan anak dengan alam sekitarnya melalui penggunaan alat permainan edukatif dengan bahan limbah. Pembelajaran sains lebih menarik dan menyenangkan, serta anak ikut melestarikan lingkungan alam sekitar. Pada pembelajaran berikutnya membahas tentang konsep dasar pembelajaran sains. Ilmu pengetahuan adalah suatu subjek atau pokok yang berhubungan dengan bidang studi, yang termasuk di dalamnya kenyataan atau fakta-fakta dan teori-teori yang membantu menjelaskan dan menggambarkan kerja dari alam. Menurut pendapat Bin tahun 1995 dalam 43. Kemudian konsep dasar pembelajaran sains menurut Lipper dalam tahun 1996 dalam 25 menguraikan pada pengembangan pembelajaran sains anak usia dini pada dasarnya ditujukan untuk merealisasikan 4 hal, yakni yang pertama, dengan adanya konsep pembelajaran sains ini diharapkan anak mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui penggunaan metode sains. Yang kedua, pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditujukan agar anak-anak memiliki sikap-sikap ilmiah. Yang ketiga, anak menjadi lebih berminat dan tertarik untuk menghayati sains yang ditemukan di lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan dan pemahaman anak tentang alam. Definisi bahan-bahan limbah, karena penggunaan untuk membantu media perkembangan anak ini kita pergunakan AP, ya ini yang menggunakan bahan limbah. Untuk itu mari kita ketahui lebih dulu apa yang menjadi definisi bahan-bahan limbah. Limbah dapat diartikan sebagai benda-benda yang tidak dapat digunakan, tidak ingin digunakan, atau tidak diperlukan lagi. Contoh
bahan-bahan limbah, semisalnya kertas, kayu, plastik, logam, karet, kaca, kain, dan benda-benda yang ada di lingkungan kita. Dan bahan limbah yang digunakan pada dasarnya tidak perlu mahal dan merupakan bahan yang ada di sekitar kita. Alat permainan edukatif untuk pengembangan bahasa. Jadi diharapkan dengan adanya AP juga juga diharapkan dapat membantu perkembangan anak dalam segi bahasa. Menurut Sundari dan Wismiarti, kemampuan berbahasa selain secara lisan juga dengan tulisan, dan untuk mengajarkan anak menulis, guru atau orang tua harus memahami tahap-tahap perkembangan menulis. Nah, tahapan berikut itu yang pertama adalah anak mempunyai coretan-coretan secara acak. Tahapan yang kedua, coretan anak mulai terarah. Dan yang ketiga, anak sudah mulai dapat membentuk garis khusus yang diulang-ulang atau menulis garis yang teratur dan bisa diartikan. Sedangkan dalam buku Rules of the Early Childhood Literacy Coach, Journal Diary of Research in Early Childhood Education atau disingkat dengan ECERA 2010, keterampilan bahasa anak pada kategori reseptif, yaitu menerima bahasa pada tingkat perkembangan, menyimak perkataan, memahami, dan cerita. Pada slide selanjutnya, yakni membahas konsep bahasa, pengembangan bahasa anak usia dini. Menurut Yahya dalam 2011 dalam 53, bahasa merupakan media untuk berkomunikasi, dalam artian mencakup semua cara untuk berkomunikasi. Untuk mengungkapkannya seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, dan ekspresi wajah. Sedangkan penerapan pengembangan bahasa dapat dilakukan dengan teknik bercerita, dapat mengatasi perbedaan minat belajar siswa. Dan pengertian pengembangan bahasa menurut Simanjuntak dan Pasaribu tahun 1984 dalam 41 mengatakan bahwa anak mempunyai potensi untuk menggunakan apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya melalui suara. Dasar pengembangan bahasa anak usia dini, fungsi bahasa ini dijelaskan dalam Depdikbud 1996 dengan tujuan agar anak dapat berkomunikasi dengan lingkungannya. Seperti itu konsep bahasa yang diharapkan untuk anak usia dini. Selanjutnya adalah pembelajaran seni di taman kanak. Berdasarkan pedoman pembelajaran pengembangan seni, pembelajaran seni dan kreativitas menekankan pada aspek eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi. Pada aspek eksplorasi, diharapkan anak dapat melakukan observasi dan mengeksplorasi alam semesta dan diri manusia. Kemudian mengeksplorasi elemen-elemen dari seni dan musik, dan dapat mengeksplorasi tubuh mereka apakah sanggup dalam mengerjakan sesuatu yang kreatif. Kemudian
pembelajaran seni tentang ekspresi. Di sini diharapkan dengan mengekspresikan dan menggambarkan benda, ide, pengalaman, dan menggunakan jenis media, seni, dan instrumen. Menambah percaya diri dalam mengekspresikan kreasi mereka sendiri. Itulah pembelajaran yang dalam kelompok ekspresi. Kemudian pembelajaran seni dalam apresiasi itu bertujuan agar anak dapat menilai dan menanggapi ragam seni dan produksi kerajinan serta pengalaman seni. Selanjutnya pembelajaran tentang pengembangan seni musik anak usia dini. Pengertian seni musik. Musik adalah bahasa perdana otak, dan menyanyi adalah jenis musik. Jadi kalau musik merupakan bahasa, sedangkan menyanyi adalah jenis musik yang paling awal. Di sisi lain, musik merupakan bagian dari seni. Musik merupakan bagian yang penting dari pengalaman anak. Dengan bermain musik akan timbul perasaan senang dan bahagia. Kegiatan musik memiliki manfaat yang banyak bagi anak. Itu menurut Munmau dalam Spodek, Sarako, dan David. Seni musik untuk anak usia dini di taman kanak-kanak diharapkan anak akan memiliki kompetensi keterampilan lebih difokuskan pada pengalaman eksplorasi untuk melatih kemampuan sensorik dan motorik dan bukan menjadikan anak mahir atau ahli. Seni musik yang diharapkan untuk anak usia dini adalah agar anak mampu mengembangkan sensorik dan motoriknya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari pendidikan seni musik dan tari. Tujuan pendidikan ini adalah untuk melatih fisik motorik anak, melatih perkembangan kognitif, afektif, perkembangan sosial emosi, komunikasi, dan bahasa. Juga diharapkan dapat melatih minat, bakat, dan kreativitas anak. Tujuan pendidikan seni musik dan tari juga menanamkan nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai kemanusiaan, kepekaan estetis, dan dapat juga untuk melestarikan budaya Indonesia. Pembelajaran seni tari pada anak usia dini. Pengertian menari adalah aktivitas menggerakkan tubuh untuk mengekspresikan gagasan, merespon musik, dan mencurahkan perasaan. Tujuan pembelajaran seni tari adalah untuk mendemonstrasikan suatu keterampilan motorik, misalnya berlari-lari atau melompat, meloncat, dan lain-lain. Keseimbangan saat bergerak, menempatkan diri dalam peran dan situasi tertentu, serta memahami dan mengikuti instruksi. Itulah tujuan dari pembelajaran seni tari. Selanjutnya, kegiatan kreatif tari pada anak usia dini dapat berupa bergerak bebas irama, lagu, atau instrumen. Jadi anak dapat bergerak bebas mengikuti irama lagu atau instrumen. Kemudian juga bergerak bebas menyesuaikan dengan tempo musik atau lagu. Bergerak dan berhenti, menarik dengan menggunakan gerakan hewan, tumbuhan, robot,
keindahan dan sebagainya itu diwujudkan dalam bentuk tarian. Menari dengan pola yang bervariasi, menari dengan gerakan formasi. Kegiatan seperti itulah dalam bentuk tari anak usia dini. Dari resume pembelajaran materi sosial media di atas, semoga dapat menjadikan pembelajaran dan bahan ajar bagi kita untuk mengembangkan dan memaksimalkan dalam mendidik dan membimbing anak usia dini. Saya Lili Hidayati mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kali ini. Sebagai penutup, saya ucapkan thank you. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.